Ketika kita ingin belajar berkomunikasi dengan manusia, maka kamu harus belajar dulu berkomunikasi dengan Tuhan. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Medita. Dan hari ini aku bakal kembali ke konten yang sudah lama tidak aku buat, yaitu review buku. Seperti biasa, kalau misalkan review buku itu memang suka agak telat ya. Dan buku yang bakal aku review ini adalah salah satu buku yang cukup bagus, bukan cukup bagus, bahkan bagus banget. Buku ini tuh judulnya Anger. Penulisnya itu adalah Nathan. I don't know how to pronounce. Aku tahu ini pasti salah nyebutnya. Cuman pokoknya itulah ya. Jadi dia merupakan seorang Buddhis gitu, seorang biksu yang menulis buku tentang anger. Buku ini tuh berkisahkan mengenai kemarahan, dari mulai gimana kemarahan itu bisa muncul, apa faktor yang menyebabkan kita marah, biasanya apa yang faktor-faktor yang memupuk kemarahan, lalu bagaimana cara menanggapinya, hingga ada beberapa kisah yang relate dengan kemarahan tersebut. Tentunya buku ini sangat relate sekali karena kita itu sering banget ngerasa marah gitu, dan memang kemarahan itu sangat sulit banget dikendalikan. Tapi dari semua isi yang ada di buku ini, cerita yang menurut aku paling membekas dan bakal aku sampaikan hari ini adalah kisah yang inspiratif dari seorang David dan Angelina. Diceritakan bahwa David itu merupakan seorang pria yang tampan, pintar, kaya raya, dan semua keinginan yang dia mau itu pasti terkabul. Cuman satu yang tidak dia miliki. Dia itu tidak bisa membangun relationship. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia tidak punya teman, bahkan hubungannya dia dengan keluarganya pun tidak baik. Dia tidak punya teman sama sekali. Kalaupun ada, nggak ada satu orang pun yang bisa bertahan lama dengan David. Karena sikapnya itu yang terlalu egois, terlalu self-centered, dan dia itu nggak tahu gimana caranya mencintai orang. Dia nggak tahu gimana caranya mengerti orang. Dia nggak tahu apa itu cinta. Nah, hingga suatu saat David ini merasa kesepian. Dia desperate dan dia memutuskan untuk datang ke sebuah temple yang niatan awalnya adalah untuk mencari teman karena dia benar-benar kesepian. Orang egois kayak David aja dia tuh butuh teman. Nah, dia ke temple itu yang awalnya niatannya cari teman, tapi ternyata dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik, yang sesuai dia impikan, wanita impiannya. Dia bertemu di sana, tapi dia tidak menyapa wanita tersebut karena wanita tersebut itu keburu pergi gitu. Karena dia sudah terlanjur jatuh hati sama perempuan itu, karena itu tuh benar-benar perempuan yang dia idam-idamkan. Akhirnya dia mencari perempuan itu tapi nggak ketemu. Sampai suatu hari dia bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan wanita itu yang bernama Angelina di Eastern Market. Akhirnya David ini pergi ke Eastern Market untuk menemui Angelina, tapi ternyata dia tidak menemukan Angelina, melainkan dia menemukan sebuah lukisan wanita cantik, dan di dalam lukisan itu adalah lukisan dari si wanita yang dia temui di temple, which is Angelina. Akhirnya karena dia sudah jatuh hati dan memang dia ingin bertemu dengan Angelina, dia menghabiskan uangnya untuk membeli lukisan itu. Lukisan tersebut oleh David dibawa ke rumahnya dan menjadi temannya ketika dia makan, dia ngobrol. Karena dia nggak punya teman, jadi dia ajak ngobrol si lukisan itu setiap hari. Hingga suatu hari David ngerasa ya tetap kesepian ya, dan David ini benar-benar ngerasa desperate dan dia bilang apa gunanya hidup. Karena dia sama sekali nggak happy dengan hidupnya, dia sama sekali nggak happy dengan semua yang sudah dia capai, dengan kekayaan yang dia punya, dengan wajah yang dia punya. Dia merasa kesepian, dia merasa hampa. Akhirnya dia desperate. Saat dia berpikir seperti itu, tiba-tiba si lukisan wanita cantik ini tuh mengedipkan mata dan berubah menjadi sosok yang nyata, yaitu Angelina. Dia keluar dari lukisan itu dan menjadi wanita real, wanita yang diimpikan oleh David. Dan dia seneng banget karena akhirnya dia bertemu dengan wanita yang dia idam-idamkan. Wanita ini, si Angelina ini, akhirnya menjadi temannya David. Dia menemani David, dia masak masakan yang enak buat David, karena selama ini David itu nggak pernah makan enak. Dia tuh selalu makan makanan junk food, dan akhirnya ada Angelina yang membuatkan dia makanan gitu ya. Tapi karena sifat David ini yang nyebelin banget, yang sangat menyebalkan, yang sangat selfish, akhirnya kebesokan harinya Angelina pun meninggalkan dia, dan dia meninggalkan sebuah surat yang berisi bahwa
David, gak ada orang yang bisa bertahan hidup sama kamu. Kamu terlalu selfish, kamu terlalu egois. Gak mungkin aku bisa hidup lama sama kamu dan orang lain pun sama tuh. Ketika membaca surat itu, David tentunya sedih banget. Karena orang yang dia impi-impikan untuk bisa bersama dia ternyata sama gitu, nggak kuat sama dengan orang lain. Dia juga kesel sama diri dia sendiri. Sampai akhirnya dia ingat kata-kata Angelina. Dia bilang, kalau misalkan kamu rindu sama aku, kamu ingin bertemu aku, maka bakarlah dupa. Akhirnya David membakar dupa, dan dari situ, karena kan ini memang ceritanya cerita Buddha, jadi memang cara beribadah orang Buddha yaitu membakar dupa, dan akhirnya dia connect sama Tuhannya gitu ya. Dia bicara sama Tuhannya, dan dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ketika kita ingin belajar berkomunikasi dengan manusia, maka kamu harus belajar dulu berkomunikasi dengan Tuhan. Kamu akan mengenal manusia yang mana adalah ciptaan Tuhan ketika kamu mengenal Tuhan. Tapi dari cerita ini yang sebenarnya menyentuh dan menjadi cerminan diri, sebenarnya David dan Angelina itu tidak berpatok pada David itu seorang laki-laki dan Angelina seorang perempuan. David dan Angelina itu bisa siapa saja. Bahkan karakter David dan karakter Angelina itu bisa jadi ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita, kita punya karakter David yang mana kita itu punya rasa egois, rasa sombong, serakah, yang mungkin kalau di Islam itu disebut hawa nafsu ya. Sedangkan di sisi lain kita tuh punya jiwa Angelina, kita punya jiwa angel, kita punya jiwa kasih sayang, mengasihi, caring. Tapi kadang memang energi si David ini, energi negatif ini tuh suka lebih besar daripada energi Angelina yang ada di dalam diri kita. Kita itu suka kemakan hawa nafsu, kita tuh suka kemakan keserakahan kita tuh suka kemakan keegoisan kita. Dan Angelina pun bisa jadi itu bersosok orang-orang yang ada di sekitar kita. Angelina itu bisa jadi orang tua kita, Angelina itu bisa jadi sahabat kita, bisa jadi pasangan kita yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal baik. Kita tuh gak suka akan itu, kita ngerasa kayak apaan sih lo gitu. Tapi itulah sebenarnya Angelina. Dan memang setiap orang jahat yang pernah aku tanya, atau misalkan coba ditanya sama orang jahat, mereka itu sebenarnya nggak mau berbuat jahat loh di dalam hatinya. Bahkan orang yang suka berselingkuh, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka narkoba, ketika ditanya apakah itu salah, mereka mengakui itu salah. Mereka juga gak mau melakukan hal itu. Tapi yang sulit adalah mengendalikan diri sendiri, mengendalikan emosi dan ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu tuh lebih besar dibandingkan jiwa pengasih, jiwa penyayang yang ada di dalam diri kita. Dan na'udzubillahi kalau misalkan kita terus-terusan tergerus akan emosi negatif tersebut. Memang ya, yang paling sulit dari semuanya, yang menjadi pelajaran hidup bagi aku juga, dari sekian banyak aku membaca buku, dari sekian banyak nilai-nilai yang aku ambil dari setiap aku membaca buku atau menonton video-video yang motivational, yang paling sulit itu adalah menerapkan kehidupan kita sendiri. Kita memang seringkali kemakan ego kita sendiri, kemakan hal-hal buruk, kemakan emosi negatif kita sendiri. Dan buku ini juga selain berceritakan tentang David dan Angelina, banyak juga menceritakan tentang faktor-faktor yang bisa memupuk rasa anger. Salah satunya itu adalah makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu akan keluar. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, maka yang baik akan keluar dari diri kita. Begitupun ketika kita mengkonsumsi yang buruk, maka segala sesuatu yang buruk pun akan keluar. Bahkan di buku ini itu lebih baik kita makan sedikit tapi baik dibandingkan kita banyak makan tapi makanan itu tidak baik. Selain itu juga ada gimana caranya kita itu untuk parenting. Jangan dulu punya anak kalau kamu belum selesai dengan diri kamu, karena anak itu adalah diri kamu. Ketika kamu marah sama anak kamu, berarti kamu marah sama diri kamu sendiri. Dan banyak banget hal-hal lain mengenai kemarahan yang sering banget kita alami dan memang susah banget kita kontrol yang ada di buku ini. Buat teman-teman yang pengen baca buku ini,
ini bagus banget menurut aku bukunya untuk dibaca dan bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan aku harap dengan adanya video ini bisa memberikan pengaruh positif bagi teman-teman supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan doain aku juga supaya aku juga menjadi orang yang lebih baik ke depannya, yang bisa lebih sabar, lebih mudah mengelola emosi negatif dan lebih positif lagi, dan kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang baik ke depannya. Itu aja, singkat tapi padat karena buku ini juga nggak terlalu tebal sebenarnya, tapi isinya sangat-sangat bermanfaat. And thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.